Jadi kalau kita ingin beribadah, lihat baik-baik ini. Kalau kita ingin kerjakan apapun ibadah, maka diingatkan oleh Allah pertama kali, kunci dari semua ibadah itu adalah tujukan semuanya hanya untuk Allah saja. Puncakkan semuanya. Apapun yang kita kerjakan. Kalau sudah paham ini, kunci yang ini, baru kita bicara tentang definisi ibadah. Apa itu ibadah? Dan bagaimana menjadikan semua ibadah ini karena Allah saja. Ketika Anda jadikan semua ibadah karena Allah, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan yang kita inginkan itu. Jadi banyak orang mengerjakan yang ini, tapi gagal dalam memahami yang ini. Padahal ini kuncinya. Nah, sekarang kita turunkan. Yuk, nanti kita praktek di ayat-ayat Al-Qur'annya. Misal, jenis ibadah itu doa. Kita sudah ambil doa kan? Nah, misal, di antara makna ibadah, doa. Doa itu bagian dari ibadah. Ad-doa. Ya. Bahkan secara bahasa, doa itu nama lainnya ibadah. Ya, kalau Anda mengaji Sahih Al-Bukhari, kemudian Anda masuk ke Kitabul Iman, pada hadis bagian nomor 2, paling kiri sebelah atas, ada pembahasan ad-du'a'u wal iman. Iman itu intisarinya ada pada doa. Doa itu bagian dari intisari iman. Kemudian di bawahnya ad-du'a'u fil lughati al-ibadatu. Yang dimaksud dengan doa itu secara bahasa adalah ibadah. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-7 ayat 180, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbu berfirman kepadamu, ya, awas, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku. Berdoa di sini menggunakan kata ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong enggak mau berdoa kepadaku. Doa di sini disebut dengan ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah. Fokus. Tahan. Nah, sekarang yuk kita lihat. Bukankah doa itu Anda ingin meminta sesuatu? Bukankah dalam doa Anda ingin memohon sesuatu? Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, lancarkan bisnis saya. Ya Allah, lancarkan ujian saya. Bukankah ingin dibuka semua pintu kebaikan? Baik. Apakah setiap orang yang berdoa akan cepat dikabulkan? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit tetangga saya. Apakah akan dibuka semua itu dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Kunci pertama, jika doa Anda ingin segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, jadikan doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan ibadah. Bukan sekedar bicara. Ya Allah, besok saya mau bekerja, ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Tidak. Jadikan doa bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah maka punya adab. Apa adab yang pertamanya? Tujukan semua itu, niatkan semua itu dengan berpasrah, khususkan hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. Nah, bagaimana caranya? Contoh, yuk kita mulai pelan-pelan. Buka Al-Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Ya, paling kanan sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38. Alhamdulillah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan, kita akan praktek hukum ikhtisas di sini. Rumus kalau kita ingin berdoa. Ini kan rumus umumnya, jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja, gitu kan? Jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja. Kalau kita lakukan semua ibadah karena Allah, maka Allah akan cepat memberikan apa yang ingin kita harapkan. Contoh, apa bentuk ibadah yang pertama? Contoh pertama, doa. Ya, doa adalah bagian dari ibadah. Dalilnya tadi, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, Allah berfirman, ayo berdoa kepada saya, aku akan jawab. Di setiap kita berdoa, Allah pasti jawab. Sungguh orang-orang sombong itu yang enggak mau berdoa kepadaku. Doa di situ disebut dengan ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Nah, sekarang fokus baik-baik. Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu. Ingin ibadah. Masuk dalam kategori na'budu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan?
Maka rumus Al-Fatihahnya, jadikan doa itu dengan sifat ikhtisas. Bagaimana praktek ikhtisas itu? Cari kalimat-kalimat, cari kemas kalimat-kalimat, kata-kata yang menunjukkan di untayan kalimat itu semua permohonan tujuannya ke Allah saja, bukan kepada yang lain. Apa contohnya? Kita ambil Al-Quran surah ketiga ayat 38. Di sini kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Bagi yang kisahnya serupa, silahkan amalkan. Boleh jadi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai bimbingan kepada kita. Kalau punya situasi serupa, jangan cari doa yang lain, pakai doa yang ini. Yang sama persis dikisahkan di situ. Nanti ada doa orang sakit, doa pengen sukses dalam bisnis ada, doa untuk keturunan ada. Nah, sekarang kita lihat ya. Nabi Zakaria, saya sedikit pelankan. Beliau itu diuji oleh Allah sebagaimana banyak kita ketahui dengan sudah berumah tangga cukup lama. Diberikan gambaran di surah Maryam surah 19 dari ayat kedua khususnya sampai ayat 9 itu dengan kondisi fisik yang sudah melemah. Ya, kemudian rambutnya sudah memutih. Ya, kemudian fisiknya sudah letih. Wasta'ala ra'su syaiba. Ya, wasta'ala ra'su syaiba. Ya, ya Allah, ini fisik saya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini dalilnya. Kaf ha ya ain Sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kata Allah, hei kalian semua, ingat baik-baik, perhatikan ayat ini, perhatikan surat ini. Aku akan sebutkan kepada kalian sebagian dari rahmatku kepada hambaku, namanya Zakaria. Idnada rabbahu, ketika ia bermohon berdoa kepadaku, kepada Allah, kepada Rabbnya. Ya, Rabbi anni massaniya idnada rabbahu anni, ketika ia bermohon kepada Rabbnya, perhatikan kalimatnya. Ya Allah, aku sudah letih, fisikku letih, rambutku sudah memutih. Apa kaitan dengan dalil doanya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi dalam keadaan fisikku letih, rambutku sudah memutih, aku tak putus asa dalam berdoa kepadamu. Doa, ini bagian dari ibadah. Tahan. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai letih nih. Ya. Kemudian diteruskan ke rambut sifatnya, wasta'ala ra'su syaiba, rambut sudah memutih. Jadi Anda bayangkan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sejak aku berumah tangga sampai keadaan seperti ini, aku diuji belum punya keturunan, aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Coba lihat ya kalimat ini. Bapak Ibu sudah berumah tangga, dari rumah tangga sudah menikah, maaf ya, rambut masih hitam, belum dikasih keturunan, sampai rambut sudah putih, fisik sudah letih, artinya sudah sepuh, ya. Tapi dalam kondisi itu pun masih yakin dengan Allah, nggak pernah berpikir yang lain, nggak pernah minta-minta kepada yang lain, masih yakin. Saya khususkan doa saya kepada Allah saja, saya yakin pasti dijawab. Ini adab yang pertama. Jadi ikhtisas yang pertama itu, kalau Anda ingin memohon sesuatu, maka hadirkan puncak harapan kita yang paling dalam hanya kepada Allah saja. Walaupun situasi yang dihadapi oleh kita, kata orang mustahil. Ya, biarin aja orang bilang apa. Ini Nabi Zakaria lebih dahsyat lagi. Rambut memutih, fisik sudah letih, istrinya divonis oleh medis sudah monopos dan mandul. Jadi kata medis gak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang menjadikan beliau kemudian begitu yakin doanya akan dikabul? Ini ikhtisas ini. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan puncak keyakinan yang paling dalam, saya ingin khususkan permohonan pada Allah saja yang tidak punya batas mustahil dalam kehidupan. Setelah ada keyakinan kuat ini, baru kalimatnya muncul. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ketiga ayat 38. Fokus baik-baik. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fokus baik-baik. Ya, saya terjemahkan dulu. Qala rabbi habli. Ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian, mohon anugerahkan kepadaku keturunan. Min ladunka, dari sisimu saja. Karena orang lain mengatakan kau nggak mungkin punya keturunan. Secara medis ditolak.
Secara klinis mustahil. Maka aku tinggalkan mereka, aku khususkan permohonanku kepadamu saja. Perhatikan baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Ini yang pengen saya jelaskan. Ini yang dimaksud ikhtisasnya. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Napa ini Pak Bu ya? Saya kotakin ya. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat yang sangat indah. Terjemahan yang sangat menyentuh. Ini kalau orang baca bahasa dengan orang Arab, baca kalimat seperti ini dalam sekali maknanya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Pertama, di sini digunakan penguat nun taukid. Inna. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Kalau di ilmu nahwu menasabkan kalimat setelahnya menjadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah ini bukan sekedar menasabkan, menjadikan harokat setelahnya fathah. Misal, inna setelahnya ada masjid, harokat di ujungnya fathah. Innal masjidah, pasti a, fathah, fathah, fathah. Itu nahwu. Tapi kalau ngaji ilmu lughah, nasbin itu artinya menguatkan, menancapkan sesuatu kepada jiwa. Orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi begini. Nancap, kuat. Sehingga gak goyah. Nah, kalau kalimat menggunakan inna, itu artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan kuat. Saking kuatnya kita tancapkan keyakinan dalam hati kita. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya. Dan saya tancapkan keyakinan itu di hati saya. Kak, cuman engkau ya Allah. Sami'ud du'a, yang pasti mendengar doa saya. Jadi saya tancapkan keyakinan itu di jiwa saya. Hanya engkau yang pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, di sini ikhtisasnya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dalam sekali. Jadi ketika mengkhususkan sesuatu minta kepada Allah, dicarilah oleh Anda semua kalimat yang sangat menyentuh, yang dengan kalimat itu sulit rasanya untuk mengelak. Dan sulit rasanya untuk ditolak. Ya, bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam. Bahwa hanya engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum kau kabulkan juga, tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Cari kalimat itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa-bahasa Al-Quran, itu para Nabi dan Rasul itu sering mencari kalimat-kalimat dan penjabaran dari makna ikhtisas ini. Sering, banyak sekali. Contoh, buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat ke-83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub. Ya, kenal Nabi Ayub? Tidak. Awas, hati-hati. Ibu kenal Bu? Tidak. Nabi Ayub apa ujiannya? Sakit. Ya, sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang atau bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau pernah sakit, tapi Allah menurunkan tentang kisah Nabi Ayub. Seakan ingin mengatakan Muhammad SAW kamu sakit, ada yang lebih parah dari kamu penyakitnya. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh, tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya, Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Awas Bu ya, Pak ya, kunci pertama itu yakin dulu. Inna, taukid, nasab, yakinkan. Jadi kalau Anda berdoa nggak yakin, tak akan dikabul Pak. Bu,